Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residence Dirman Surabaya, episode yang ke-102. Tema kita kali ini adalah kendalikan diri, berlatih peduli dan empati. Saudara, kita sekarang sedang berada di masa Prapaskah. Salah satu penghayatannya adalah mengenang penderitaan Tuhan Yesus Kristus dalam rangka menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Salah satu bentuk penghayatannya adalah berpuasa. Apa yang terlintas di benak saudara ketika mendengar kata puasa? Mungkin yang terbayang adalah tidak makan dan tidak minum. Ya, itu tidak salah. Karena salah satu tujuan puasa adalah mengendalikan hawa nafsu, termasuk mengurangi porsi makan, atau bahkan tidak makan dan tidak minum sama sekali dari pagi sampai sore. Tetapi jika hanya berhenti pada penghayatan yang demikian, maka kita sedang terjebak pada pementingan diri sendiri. Bahkan berpikir bahwa kita ternyata bisa mengendalikan diri sehingga merasa telah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Yesaya pasal 58 ayat 6-8 berbunyi, "Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang." Saudara, dalam bacaan tersebut Tuhan menunjukkan berpuasa yang dikehendakinya adalah pengendalian diri terhadap hawa nafsu, tetapi juga dilanjutkan dengan kepedulian dan empati kepada sesama dengan tindakan yang konkret atau nyata. Misalnya, kita belajar mengendalikan sikap, perkataan, dan tindakan yang mungkin sudah menekan, membebani, atau melukai sesama. Entah melalui perkataan yang tidak adil, perlakuan yang tidak adil, atau memaksakan kehendak pada sesama, merasa diri lebih baik, lebih hebat dari orang lain, tidak menghargai pendapat sesama, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengutarakan pendapatnya. Mungkin mereka itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Mungkin mereka itu adalah karyawan tempat di mana kita bekerja atau berusaha, atau bahkan rekan-rekan sepelayanan kita, yang seringkali dengan tidak kita sadari, kita merasa mereka tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, sehingga kita secara tidak langsung telah membelenggu mereka, menekan mereka dengan tidak memberikan kepada mereka kesempatan untuk berbicara mungkin, untuk mengutarakan pendapat mereka mungkin, atau untuk melakukan aktivitas mereka dengan bebas. Kita selalu mencoba mengendalikan mereka. Puasa yang sesungguhnya adalah kita membebaskan mereka dengan berlaku adil, menghargai mereka. Selanjutnya di ayat-ayat tersebut mengatakan bahwa kita pun dianjurkan untuk belajar berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Seberapa yang kita mampu lakukan kepada mereka. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara. Banyak saudara-saudara kita yang sedang kesulitan mendapatkan makanan, pakaian, bahkan mungkin ada di antara mereka yang kehilangan rumah tinggal. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, mereka membutuhkan kepedulian kita. Nah,
Mari saudara-saudara, kita wujudkan puasa bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi dilakukan dengan tindakan konkret. Misalnya dengan menyisihkan sedikit dari uang jajan kita untuk mempedulikan mereka yang membutuhkan, saudara-saudara. Dan Tuhan akan menjadikan gerejanya untuk menjadi kepanjangan tangan kepedulian dan empati kita bagi sesama kita yang membutuhkan. Mother Teresa pernah berkata seperti ini, sebarkan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan biarkan ada yang datang kepadamu dan pergi tanpa merasa bahagia. Saudara-saudaraku, kepedulian dan empati yang dilakukan dengan cinta pasti akan menghasilkan jejak yang membahagiakan sesama. Sekalipun mungkin jejak itu kecil, tetapi ketika dilakukan dengan cinta, jejak yang kecil itu pun dapat membahagiakan sesama. Selamat mewujudkan puasa melalui kepedulian dan empati bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.